permusuhan iblis dengan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 11 hingga 18. Kisah permusuhan iblis dengan Adam. Allah Maha Kuasa terhadap keinginannya. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Dia telah menciptakan Adam alaihi salam dari saripati tanah. Tanah yang dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga sempurna bentuknya. Lalu Allah meniupkan ruh padanya sehingga jadilah makhluk hidup yang bernyawa bernama Adam. Allah memberinya segala macam ilmu yang membuatnya unggul atas malaikat. Maka Allah memerintahkan para malaikat penduduk langit untuk bersujud kepadanya. Semua malaikat bersujud menghormat kepada Adam alaihi salam. Namun iblis yang berada di sana tidak ikut bersujud dan lebih memilih durhaka terhadap perintah Allah. Siapakah iblis? Biarlah Allah sendiri yang menjelaskan. Allah berfirman, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi, iblis adalah salah satu makhluk dari kalangan jin. Sebenarnya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah iblis itu termasuk malaikat atau dari kalangan bangsa jin? Namun pendapat yang kuat adalah menyatakan iblis adalah dari kalangan jin. Karena nas atau teks dalam Al-Quran jelas mengatakan seperti itu. Lalu ulama sepakat bahwa iblis diciptakan dari api menurut Mujahid, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, bahwa bapak moyang jin adalah Jan. Mengapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Sesungguhnya, ketidakmauan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihi salam adalah karena dengki dan takabur. Hal ini jelas dari firman Allah di atas, yaitu ketika Allah bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Dalam ayat lain, Allah menyebutkan penyebab keengganan iblis secara tegas, yaitu karena ketakaburannya. Allah Ta'ala berfirman, ia enggan dan takabur, dan ia golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dalam dua ayat di atas, jelas bahwa iblis tidak mau bersujud lantaran merasa sombong alias takabur, dan dia lebih memilih menjadi orang kafir daripada menjadi orang beriman yang sami'na wa ata'na kepada perintah Allah. Dari sinilah, akhlak buruk mulai menjelma dalam bentuk pembangkangan kepada Allah Ta'ala,
kesombongan yang membuat antipati untuk mengakui kelebihan orang lain, bangga dengan dosa, dan menutup diri dari pemahaman. Allah murka kepada iblis, dan Allah pun mengusirnya serta melaknatnya. Turunlah kamu dari surga itu. Tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Dalam ayat yang lain dikatakan pula kepadanya, Sesungguhnya mulai sekarang, kamu terlaknat sampai hari kiamat. atau dalam bahasa kita, Iblis, mulai detik ini, pergi kau dari sini, kamu saya laknat sampai hari kiamat. Tidak boleh ada orang sombong di hadapanku. Penolakan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihi salam terjadi karena sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, yaitu agar Adam dan istrinya kelak turun dari surga ke bumi untuk menjadi khalifah Allah yang memakmurkan bumi, dan agar iblis beserta keturunannya menjadi sarana penyesat manusia. Setelah iblis diusir dan dilaknat serta dihinakan, dia putus asa dari rahmat Allah, tidak bertaubat dan memperbaiki kesalahan, namun justru ingin balas dendam kepada Adam dan keturunannya. Iblis berkata kepada Allah, Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Para ulama menafsirkan, maksud beri tangguhlah saya sampai hari kebangkitan adalah berikanlah saya kehidupan sampai hari kiamat. Artinya, iblis meminta supaya tidak dimatikan oleh Allah kecuali telah datang hari kiamat. Permintaan ini dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. maka telah menjadi keputusan Allah bahwa iblis akan terus hidup sampai hari kiamat, sebagaimana para malaikat. Dan kelak semuanya akan mati, kecuali Allahu Rabbul Alamin. Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya Zadul Masir, Sebenarnya, iblis minta supaya menjadi makhluk terbebas dari kematian dan menjadi orang yang abadi. Namun Allah tidak mengabulkan semuanya. Allah hanya mengabulkan dia bisa terus hidup sampai hari yang dimaklumi, yaitu hari kiamat. Hal ini bisa semakin jelas bila dilihat dalam surat Al-Hijr ayat 38. Setelah dikabulkannya permintaannya, iblis menjelaskan alasannya, yaitu supaya bisa menyesatkan anak keturunan Adam dari masa ke masa, sehingga setiap anak keturunan Adam pasti mendapat godaan dari iblis atau bala tentaranya, yaitu para setan dari kalangan jin dan manusia. Iblis berjanji di hadapan Allah bahwasanya dia akan menjerumuskan manusia ke dalam maksiat dengan segala kemampuannya. Dia akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri, dan bawah. Semua usaha penyesatan akan iblis lakukan supaya anak keturunan Adam tidak bersyukur kepada Allah, jauh dari salat, tidak suka mengingat Allah, terjerumus ke dalam kesyirikan, dan menjadi temannya di neraka jahanam. Namun iblis mengakui sendiri bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dalam kisah permusuhan iblis dengan Adam. Pertama, iblis adalah dari kalangan jin, bukan kalangan malaikat. Inilah pendapat yang paling kuat karena didukung oleh nas Al-Quran. Kedua, orang orientalis mengatakan, iblis adalah hamba Allah yang paling bertakwa, karena tidak mau sujud kepada makhluk. Sehingga kita perlu mengikuti jejak iblis. Perkataan seperti ini adalah batil, karena sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan, dan iblis menolak sujud penghormatan kepada Adam, bukanlah karena keimanan, namun karena ketakaburan atau kesombongan. Ketiga, takabur adalah pangkal segala macam dosa. Dengan takabur, orang akan terhalangi untuk menerima kebenaran. Rasulullah bersabda, yang namanya takabur adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran karena gengsi atau yang lainnya, dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah ancaman Nabi. Beliau bersabda, Tidak akan masuk surga orang yang hatinya terdapat satu biji sawi ketakaburan. Hadis riwayat Muslim. Keempat, iblis tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang ikhlas, yang yakin dan tawakal kepada Allah. Kelima,
iblis beserta para setan akan mudah menguasai orang-orang yang menyembahnya, yakni berbuat syirik, orang-orang mengikuti jalan sesatnya. Keenam, sangat banyak cara iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan dan maksiat. Maka, seorang hamba hendaknya mempersenjatai diri dengan selalu menambah ilmu syar'i. Karena orang yang paham dengan agama lebih sulit dijerumuskan oleh setan ke dalam kesesatan dan maksiat daripada orang yang bodoh yang tidak mengerti agama. Dan hendaknya pula, seorang hamba selalu berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari godaan setan, lalu tawakal serta ikhlas dalam beribadah hanya untuk mencari ridho Allah. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.